Shalom. Selamat malam buat kita semua. Selamat malam buat keluarga besar yang berduka pada malam ini. Saudara, kita dikumpulkan Tuhan di tempat ini oleh karena telah dipanggilnya kembali ke pangkuan Bapa Surgawi, orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, kita banggakan, yang dengan hormat saya menyebut namanya Pendeta Dr. Randa Petronella Tuhumuri Tulalesi MDiv, yang kita lebih akrab, kita lebih kenal dengan sapaan Pendeta Nelly atau Mama Nelly atau Oma Nelly. Saudara, meninggalnya Ibu Pendeta Nelly mengejutkan kita semua. Sekalipun saudara, semua itu di dalam rencana Tuhan, di dalam kedaulatannya Tuhan. Tetapi jika ada orang yang kita sayangi, yang kita cintai, pergi meninggalkan kita dengan begitu lama, maka itu akan menimbulkan rasa kehilangan yang kita seringkali sebut sebagai rasa duka. Dan saya percaya itu ada di dalam hati kita semua, terutama buat keluarga besar yang ditinggalkan. Namun satu hal yang harus kita percaya, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apa yang Tuhan buat bagi kita, apa yang Tuhan izinkan kita alami, itu baik adanya. Ada amin, Bapak Ibu? Itu baik adanya. Sebab Dia lebih tahu apa yang baik bagi kita daripada kita tahu yang baik bagi kita. Saya secara pribadi hari ini merasa bangga karena saya telah menjadi mahasiswa yang tidak berada di bawah pengajaran almarhumah. Tetapi ada rekan-rekan saya, para hamba Tuhan, para senior yang pernah diajar oleh beliau. Dan juga saudara, saya bangga oleh karena saya, bahkan saya mau katakan, dalam beberapa tahun, sekitar 8 tahun lebih, menjadi partner pelayanan di gereja yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Satu kesan saya, saudara, kami beribadah di ruko yang harus naik 3 lantai. Lantai di tempat kami beribadah tidak sama seperti di STT Jeffrey yang landai, tetapi agak curam. Namun saudara, setiap hari Minggu, jika beliau tidak ada pelayanan di gereja yang lain atau di kota yang lain, maka beliau pagi sekali sudah hadir di gereja. Dan saya memeluk beliau dan berkata, "Oma," saya panggil Oma mengikuti apa yang anak saya panggilkan. "Oma, kuat naik tangga?" Puji Tuhan, Yesus berikan saya kekuatan. Dan saudara, dalam segala kegiatan gereja, Pendeta Nelly selalu hadir, menunjukkan dedikasi dan komitmennya di dalam pelayanan. Namun seperti kita ketahui, ketika beliau mulai merasakan sakit
Dan oleh karena pandemi COVID yang hadir di Indonesia, bahkan sampai ke kota Makassar, yang mengharuskan kita sebagai anak-anak Tuhan tidak beribadah secara on-site. Bahkan kegiatan pelayanan terhenti sejenak. Maka pertemuan kami pun juga harus berhenti sejenak. Dan saya hanya berkomunikasi dengan Bapak Pendeta Seth. Beliau selalu menginformasikan tentang kondisi daripada Ibu Nelly, perkembangan pengobatan dan proses kesehatan yang ia sedang jalani. Dan saudaraku yang kekasih, pertemuan saya terakhir dengan almarhumah itu ketika beliau sudah keluar dari rumah sakit dan sudah mulai pulih. Saya kemudian datang bersama istri mengunjungi di rumah tinggal yang ada di belakang. Dan saudara, kami sempat mendoakan. Itu adalah pertemuan yang terakhir. Setelah kami mendoakan, Pendeta Seth dan keluarga harus pindah ke Perum Telkomas dan tinggal di sana. Dan pada tanggal 19 Maret saya mendengar kabar bahwa Ibu Pendeta Nelly telah dipanggil Tuhan. Saudara yang kekasih, ada satu permintaan dari Pendeta Nelly terhadap saya sebelum ia sakit dan sebelum COVID itu datang membuat kita tidak bisa beribadah. Ia berkata, "Pak Adi, tolong cari tempat ibadah yang tidak ada tangganya. Oma sudah tidak kuat." Saya katakan, "Siap, Oma." Lalu dia katakan begini, "Percaya, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti sediakan." Dan saudara, sampai beliau kembali ke pangkuan Bapa, beliau belum sempat melihat. Tetapi saya yakin permintaannya itu akan terjadi. Bapak Ibu saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, malam ini mari kita buka firman Tuhan bersama-sama di dalam Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-31. Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ayat yang ke-31. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu pun juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus darinya ke dalam air dan menyucukkan lidahku, supaya sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidup, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa,
supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, malam ini adalah malam penghiburan yang ketiga. Izinkan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di bawah satu tema, yaitu menggunakan hidup dengan baik dan benar. Menggunakan hidup dengan baik dan benar. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca malam ini adalah salah satu perumpamaan dari beberapa perumpamaan Yesus yang Yesus kemukakan dalam pasal-pasal sebelumnya. Dan perumpamaan ini tidak tertulis di dalam Injil yang lain selain di dalam Injil Lukas. Kalau kita membaca secara teliti, kita akan mendapatkan banyak kebenaran melalui teks ini. Tetapi hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran dari sisi yang lain, yaitu bagaimana kita menggunakan kehidupan kita dengan baik dan benar. Saudara, hidup kita jauh lebih penting daripada apa yang kita dapat dari hidup ini. Saya ulangi sekali lagi, bahwa hidup saya dan saudara jauh lebih penting dari apa yang kita dapatkan dari hidup ini. Oleh karena hidup inilah, maka saya dan saudara mendapatkan apapun yang saat ini saudara sedang dapatkan. Saudara punya rumah, saudara punya mobil, saudara punya titel, saudara punya jabatan, saudara punya pelayanan, saudara punya studi, saudara punya pacar, saudara punya anak, saudara punya menantu, cucu dan sebagainya. Itu karena saudara hidup. Seandainya saudara lahir dan saudara mati, maka kita tidak akan punya itu semua. Itu sebabnya hari ini saya mau katakan bahwa hidup saudara dan saya lebih penting dari apa yang saya dan saudara miliki. Sehingga kita harus menggunakan hidup kita dengan baik dan benar. Mengapa saudara kita harus gunakan hidup kita dengan baik dan benar? Karena ada konsekuensi yang akan kita terima di akhir perjalanan hidup kita. Seperti yang kita baca di dalam teks ini. Orang kaya dan Lazarus, mereka menjalani hidup ini, hidup mereka, dan mereka menerima konsekuensi dari apa yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika hidup itu penting, maka hari ini saya ingin membawa kita melihat ada beberapa alasan yang kita bisa lihat dari teks ini, dari perumpamaan ini. Mengapa hidup itu harus kita gunakan dengan baik dan benar? Saya melihat ada 2 alasan yang akan saya bagikan bagi kita saudara.
Saya tidak akan khotbah panjang malam ini. Biasanya saya khotbah itu 1 jam, bahkan 1 jam 30 menit. Tetapi tidak lama, saudara. Kalau hamba Tuhan bilang tidak lama khotbah, ya jemaat tarik nafasnya panjang, saudara. Tetapi saat hamba Tuhan bilang lama, ada 5 poin. Saudara, jemaat mulai geleng-geleng kepala. Apa yang dia mau bicarakan di atas? Saya belum makan waktu saya datang ibadah. Saudara jangan khawatir, ada persiapan bagi saudara malam ini. Amin. Saudara akan pulang kenyang rohani dan kenyang jasmani. Haleluya. Nah saudara, alasan yang pertama kita lihat di ayat 22 dan 23. Firman Tuhan berkata begini. Kemudian matilah orang miskin, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Ayat 23. Orang kaya itu juga mati, lalu dikuburkan. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Saudara, mengapa kita harus menggunakan hidup kita dengan baik dan benar? Ini alasan yang pertama, yaitu kehidupan ini, kehidupan saya dan saudara, itu ada batasnya. Ada limitnya. Kehidupan kita di dunia ini dibatasi dengan satu kata, yaitu kematian. Lazarus mati, orang kaya juga mati. Dari mana saya dan saudara berasal? Suku apapun kita miskin atau kita kaya, kita berpendidikan, kita punya jabatan, punya popularitas, kita akan berhadapan dengan apa yang dihadapi oleh Lazarus dan orang kaya ini. Kehidupan di dunia ini, saudaraku yang kekasih, tidak selama-lamanya. Ada orang yang berkata, Pak Pendeta tidak usah khotbah tentang kematian. Bukankah Salomo menulis di dalam pengkhotbah, lebih baik datang ke rumah duka, atau lebih baik datang ke rumah duka daripada datang ke rumah pesta. Karena di rumah duka kita akan melihat akhir dari kehidupan kita. Ketika kematian datang menghampiri seseorang, saya dan saudara, tidak ada satupun dari kita yang mampu untuk mengelakkannya. Kita tidak mampu menghindari yang namanya kematian. Dia akan datang secara tiba-tiba, tanpa kita mempersiapkan. Semua kita sudah ada di dalam giliran. Beberapa hari ini adalah giliran dari Pendeta Nelly. Dan kita yang masih hidup menunggu jadwal kita. Saya atau saudara yang mendahului. Sekalipun cara untuk kita kembali kepada Tuhan berbeda. Ada yang dengan cara sakit, ada yang tidak sakit, tetapi ada yang tiba-tiba terangkat ke surga. Saudara, itu sudah terjadi pada zaman Alkitab. Kalau ada hari ini, itu luar biasa, saudara. Henok dan Elia diangkat dan tidak mengalami kematian. Bapak Ibu saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kematian yang dialami oleh kita, oleh saya dan saudara, itu sudah dikatakan oleh Alkitab. Roma 6 ayat yang ke-23 berkata kepada kita bersama-sama, sebab upah dosa ialah maut. Karena dosalah, saudaraku yang kekasih, dosa yang diperbuat oleh manusia itu sendiri, oleh Adam dan Hawa.
Ketika mereka tidak taat kepada Tuhan, mereka melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah yang sudah dilarang oleh Tuhan. Maut itu kemudian menjalar dari Adam hingga kepada kita hari ini. Itu berarti bahwa kematian itu pasti. Karena dosa mengakibatkan maut. Maut itu adalah kematian tubuh. Dan maut juga berbicara tentang kematian yang akan terjadi di dalam kekekalan, yaitu kebinasaan yang kekal. Dan saudaraku yang kekasih, doa Musa di dalam Mazmur 90 ayat 10. Alkitab sudah Musa menulis, masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Kalau tidak salah, Pendeta Nelly berusia 76 tahun, benar Bapak Set? 78 tahun. Apa yang Alkitab itu katakan benar. Kalau ada yang lebih dari 100 hari ini, itu kemurahan Tuhan. Dan Petrus menulis kepada kita di dalam 1 Petrus 24. Dia menggambarkan tentang kehidupan manusia, bahwa manusia itu seperti rumput. Semua yang hidup adalah seperti rumput. 1 Petrus 1 ayat 24. Semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Dan Yakobus menguatkan apa yang dikatakan beberapa hamba Tuhan di dalam firman Tuhan. Yakobus berkata, apa arti hidupmu? Yakobus 4 ayat 14b. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara, itulah hidup kita. Seorang penyair terkenal bernama Chairil Anwar menuliskan puisinya, berkata, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Tetapi pada akhirnya dalam usia 40 tahun dia pun meninggal dunia. Saudara, inilah realita, inilah kenyataan bahwa kita tidak selama-lamanya ada di dunia ini. Ada waktunya kita akan mengalami yang namanya kematian. Kapan waktunya kita tidak tahu. Tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi hari ini dia bisa hidup 1 menit ke depan, 1 jam ke depan, 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan. Dia tidak tahu perjalanan hidupnya. Yang tahu itu hanyalah Tuhan, dan itu adalah rahasia Tuhan. Itu sebabnya saudara, mari kita menggunakan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Gunakan hidup kita dengan baik dan benar. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kematian secara fisik bukanlah segala-galanya, bukan akhir dari segala-galanya. Sebab firman Tuhan berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Maut telah ditelan oleh kebangkitan Kristus. Maut telah ditelan oleh pengorbanan Kristus. Sehingga waktu kita percaya kepada Dia, kita memiliki pengharapan akan hidup yang kekal. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, mengapa kita harus menggunakan hidup kita dengan baik dan benar? Saudara, kita lihat ayat 19, kita naik ke atas ayat 19 dan ayat yang ke-20. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring
dekat pintu rumah orang kaya itu. Yang kedua, kehidupan ini adalah kesempatan untuk memilih. Yang pertama, kehidupan ini ada batasnya. Yang kedua, kehidupan ini adalah kesempatan untuk memilih. Ada 3 hal yang tidak bisa kita ambil kembali ketika itu sudah lewat dalam hidup kita. Yaitu apa yang kita katakan. Yang pertama, ketika saudara mengatakan sesuatu, saudara tidak bisa menggembalikan lagi apa yang sudah saudara ucapkan. Sehingga ketika kita berkata-kata menyakiti hati seseorang, kita bisa meminta maaf, tetapi kata-kata kita sudah terlanjur menyakiti hatinya. Yang kedua adalah waktu. Ketika hari ini berlalu, saudara tidak bisa mengembalikan hari yang telah berlalu itu. Saudara harus terus melangkah menatap pada hari-hari yang ada di depan saudara. Yang ketiga adalah kesempatan. Ada orang katakan ada kesempatan kedua, second blessing. Yunus mendapat kesempatan kedua. Simon Petrus mendapatkan kesempatan kedua. Saudara, saya mau katakan bahwa ketika kesempatan itu pergi, dia tidak akan kembali lagi. Orang kaya dan Lazarus, ini kebetulan, bukan kebetulan, tetapi memang saudara, Tuhan memberikan perumpamaan orang kaya. Saya berdiri di sini, saya tidak sentimen terhadap orang kaya. Kekayaan itu berkat dari Tuhan. Ada amin. Tuhan mau kita diberkati Tuhan. Tetapi bukan kayanya, tetapi kita lihat pilihan dari orang kaya ini. Hidup ini adalah pilihan. Dan saudara, orang kaya dan Lazarus yang miskin ini telah memilih selama mereka hidup. Dan akibat dari pilihan itu, Alkitab menjelaskan bahwa orang kaya ini mati dan kemudian dia dibawa ke alam maut. Ya, saudara, alam maut itu berbicara tentang satu tempat di mana roh-roh orang jahat, orang yang berdosa dikumpulkan. Dan tempat itu bernama Hades, untuk menanti hari penghakiman. Mungkin ada penafsiran yang lain, tetapi saudara, tempat itu sangat mengerikan. Kalau kita baca kisah ini, dia sangat menderita. Dan saya percaya tidak ada seorang pun yang di tenda duka ini yang mau ke tempat itu. Ada amin, Bapak Ibu Saudara? Kok tidak ada amin, saudara? Amin? Tidak ada yang mau. Sedangkan Lazarus dibawa ke pangkuan Abraham. Saudara, ini adalah sebuah bahasa metafora. Sebenarnya tempat itu adalah tempat yang penuh kebahagiaan. Tempat orang-orang yang hidup benar, orang-orang yang hidup kudus dikumpulkan di sana, yang seringkali orang sering sebut sebagai Firdaus. Ketika seorang penjahat berkata, Tuhan ingatlah aku ketika engkau datang dalam kemuliaanmu. Yesus berkata kepadanya, hari ini engkau sudah berada bersama dengan aku di Firdaus. Inilah tempat yang terbaik buat saya dan saudara. Tetapi saudara, mengapa orang kaya ini dibawa ke tempat yang menderita? Ke tempat yang begitu mengerikan, yang ujung-ujungnya adalah neraka. Ketika iblis diikat di dalam jurang maut, disitulah orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus akan dibuang. Itulah neraka yang sesungguhnya. Tapi buat saya, neraka adalah ketika Yesus tidak ada di sana. Keluarga kita bisa menjadi neraka ketika saudara tidak menghadirkan Yesus di sana. Rumah tangga saudara akan menjadi neraka ketika Yesus tidak dihadirkan di sana. Saudara belum masuk ke neraka yang sesungguhnya, tapi hidup kita sudah dipenuhi dengan penderitaan.
Nah saudara, ternyata perumpamaan tentang Lazarus dan orang kaya ini adalah kesimpulan dari pengajaran-pengajaran Kristus yang kita akan lihat di dalam beberapa ayat di belakang dari teks yang kita baca. Mengapa orang kaya ini memilih sesuatu yang salah dalam hidupnya? Apa pilihan yang dia lakukan sehingga dia harus masuk ke tempat yang mengerikan itu? Ayat 1 menjelaskan kepada kita, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Saudara, ini sama yang Yesus sudah ajarkan di dalam Lukas pasal yang ke-14, saudara, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27. Jadi saudara, perumpamaan ini kesimpulan dari pengajaran Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salib dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Saudara, rupanya pilihan dari orang kaya ini adalah dia sulit meninggalkan keduniawian. Dia sulit meninggalkan kenikmatan dunia. Dia selalu berpesta. Dia selalu mengadakan sebuah acara untuk memuaskan keinginan dirinya sendiri. Sehingga di dalam pengajaran Yesus Kristus, di situ dikatakan, jikalau engkau tidak dapat melepaskan dunia ini, jika engkau mengikut aku, jika engkau ingin menjadi muridku, tetapi engkau masih mau juga untuk menikmati kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia itu mengikat hatimu, sehingga engkau tidak sungguh-sungguh berfokus kepada Tuhan. Engkau tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Engkau tidak sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai yang utama di dalam kehidupanmu. Maka itu akan membuat engkau harus mengalami pilihan, konsekuensi dari pilihan yang salah. Saudara, banyak orang ikut Tuhan, tapi dunia tetap digenggamnya. Banyak orang bilang, "Jesus, I follow you." Yesus, aku mau mengikut engkau. Yesus, aku mau melayanimu. Tetapi di sisi yang lain, dia juga masih menggenggam dunia. Dia juga masih memuaskan keinginan dagingnya. Dia juga masih ingin memuaskan hawa nafsunya. Dia menjadikan dunia menjadi pemuas bagi hidupnya. Saudaraku, ini pilihan yang buruk bagi kita yang mengikut Tuhan. Saudara, kalau ke warung kopi, saudara pasti memesan kopi, dan kopi yang saudara pesan itu namanya kopi susu. Kalau ada yang pesan kopi hitam, maka itu buat penikmat kopi. Kalau ada yang minum susu, dalam bahasa anak-anak muda itu masih cupu, saudara. Arti masih masa pertumbuhan. Itu untuk orang bertumbuh minum susu.
Kalau dia minum kopi hitam, ini untuk penikmat kopi. Saya pernah di sini ada pendeta Robert Sokoi, kami minum kopi susu ya. Dengan beberapa hamba Tuhan. Ada yang pesan kopinya tebal, ada yang tipis kopinya. Mau tebal, tipis sama saja kopi susu, saudara. Dan kopi susu itu lebih enak buat saya daripada kopi hitam dan juga susu. Nah, saudaraku, orang lebih suka hitam dan putih. Ini pilihan yang paling buruk dalam hidup ini. Jika saya dan saudara memilih untuk ikut Tuhan, kita harus benar-benar melepaskan dunia ini. Kita harus benar-benar meninggalkan kenikmatan dunia ini. Apa yang tidak Tuhan sukai, kita harus tinggalkan. Kita tidak bisa jadi orang Kristen di daerah abu-abu. Kita kompromi dengan dunia ini. Dan kita berusaha Tuhan setuju dengan hidup kita. Mengapa? Karena Tuhan penuh kasih karunia. Buat dosa hari ini, besok ke gereja kita minta ampun lagi. Tuhan ampuni saya. Tuhan katakan, jika engkau tidak dingin dan tidak panas, aku akan memuntahkan engkau keluar. Sebagai orang yang percaya, kita harus melawan arus dunia ini. Itu pilihan yang sangat sulit. Tetapi kita harus menjadi terang dan garam di mana saya dan saudara berada. Kalau ya, katakanlah ya. Kalau tidak, katakanlah tidak. Apa yang kurang dari ya, lebih dari tidak, itu berasal dari si jahat. Kita tidak bisa kompromi, saudara. Orang kaya ini sedang disindir. Tuhan sedang menyindir para ahli Taurat dan orang Farisi. Engkau melayani Tuhan, tetapi engkau juga hidup bagi dunia dan kenikmatan dunia. Saudara, mari hari ini di tenda duka ini kita pilih pilihan yang tepat. Biarlah Tuhan di depan kita, dunia di belakang kita. Dunia sudah aku tinggalkan. Seperti Paulus katakan, aku meninggalkan apa yang ada di belakangku dan aku berlari-lari kepada tujuan yang Tuhan siapkan buatku. Yaitu mahkota kehidupan. Tidak ada yang dapat, saudaraku, dunia ini berikan yang melampaui kelebihan mahkota, kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Tetapi banyak orang Kristen menggadaikan akan kemuliaan di sorga hanya karena memuaskan hawa nafsu yang sementara. Saudaraku yang kekasih, apapun tawaran dunia ini, mari kita berkata tidak. Sekalipun engkau dibenci, sekalipun engkau dibicarakan orang, sekalipun engkau dijauhi teman-temanmu, tetapi berdirilah dengan teguh di dalam kasih karunia Tuhan. Nyatakanlah kepada dunia ini bahwa Yesus adalah yang terlebih besar, yang terindah, yang terbaik. Aku tidak mau mengkhianati Yesus hanya untuk kenikmatan sementara. Sayang, orang kaya ini memilih dunia ini. Pilihan yang orang kaya lakukan kedua, yaitu orang kaya ini menjadikan dirinya hamba dari apa yang dia miliki. Saudaraku, pengajaran Yesus di dalam pasal yang ke-16. Yesus berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, apakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ayat 13, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon ini berbicara soal uang.
Tetapi kita akan bosan kalau kita berbicara soal uang. Saya akan lebih luas lagi, apa yang saudara miliki yang memperhamba dirimu, itu akan menjadi pilihan yang buruk. Orang kaya ini menjadikan harta yang ia miliki menjadi tuan atas hidupnya, sehingga ia tidak dikendalikan yang seharusnya oleh pemilik, pemberi daripada harta yang ia miliki, tapi dia dikuasai oleh apa yang ia miliki, sehingga kalau saudara lihat, dia tidak peduli terhadap sesamanya. Saudaraku yang kekasih, hidup kekristenan, saudara, keselamatan itu gratis. Keselamatan itu anugerah. Saya dan saudara diselamatkan tanpa dilandasi perbuatan baik kita. Kita selamat bukan karena perbuatan baik. Kita selamat karena anugerah Tuhan. Perbuatan Tuhan di kayu salib, tidak ada yang dapat menambahkan, itu sudah sempurna. Tetapi dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan, harus ada yang namanya kesetiaan, pengabdian hidup kita kepada Tuhan. Saudara, saya sering kali tanya, ketika saya khotbah di beberapa tempat, saya tanya kepada jemaat, saudara mau terima hidup yang kekal? Saudara, semua orang angkat tangan, senyum-senyum lagi, saudara. Selalu saya tanya, siapa yang saat ini siap untuk masuk hidup yang kekal? Tidak ada yang berani angkat tangan, saudara. Takut mati. Hartanya masih banyak, istrinya masih cantik, pelayanannya masih banyak. Saudaraku, kita tidak bisa menghambakan diri kita kepada apa yang Tuhan kasih buat kita. Jangan sampai pelayanan memperhamba saya dan saudara. Lebih setia melayani daripada doa penyembahan kepada Tuhan. Memiliki waktu yang berkualitas di kaki Tuhan. Ataukah kita menjadikan bisnis kita sebagai tuan atas kita, sehingga kita lupa untuk melayani Tuhan, lupa untuk memberi yang terbaik buat Tuhan, waktu kita kepada Tuhan. Kekristenan itu pengabdian. Kita hanya mengabdi kepada Tuhan kita. Apa yang Dia berikan itu adalah alat. Sekali lagi, apa yang Tuhan berikan itu alat, bukan sesuatu yang mengontrol hidup kita. Jangan biarkan mobil saudara mengontrol saudara. Jangan biarkan uang di saldo, di bank, di mana saja yang saudara miliki mengontrol hidup saudara. Yang muda-muda, jangan biarkan pacarmu mengontrol hidupmu. Ada amin? Adik-adik saya semua masih semangat? Saya sudah bilang saudara, 2 jam saya khotbah. Kalau panitia sudah kasih GKI Unlimited Church yang tangani, ya ini hak kami, saudara. Tidak, saudara, ya. Dalam Tuhan kita bersaudara, amin. Jangan keluar saudara benci sama saya. Itu pendeta yang khotbah tadi malam terlalu lama, jangan undang dia lagi. Saya yakin pendeta Robi sebagai ketua tidak akan bilang seperti itu, amin Pak. Saudaraku yang kekasih, jangan biarkan apa yang kita miliki. Saudara harus menjadi tuan atas apa yang saudara miliki, sehingga saudara dapat mengelola semuanya dengan baik. Saudara dapat mengelola harta saudara, waktu saudara, talenta saudara, karunia yang saudara miliki hanya untuk mengabdi kepada Tuhan Yesus. Itu pilihan yang terbaik. Jangan pilih yang salah, saudara. Dunia akan berlalu. Apa yang saudara kumpulkan hari ini pun saudara pasti akan tinggalkan. Maka saya ada tulis status saya, jangan genggam sesuatu yang saudara miliki terlalu keras, karena satu kali waktu engkau pasti meninggalkannya. Yang terakhir, itu saudara, saya bilang khotbah saya cepat saudara, yang terakhir,
pilihan yang salah dari orang kaya ini, yang tidak harus kita ikuti. Saudara perhatikan, ada seorang pengemis yang bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah, dan dia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Artinya saudara, dia makan dari remah-remah, sisa-sisa yang selayaknya diberikan kepada anjing. Itulah yang dimakannya. Dan saudara lihat lukanya, boroknya dijilat oleh anjing. Saudara, yang ketiga, yang terakhir, orang kaya ini selama hidupnya tidak berbuat baik bagi sesama, melakukan kebaikan buat orang yang ada di dekatnya. Selayaknya orang kaya ini ditolong, karena orang kaya ini ada di dekatnya, orang miskin ini ada di dekatnya. Setiap hari dia melihat. Saya tidak tahu saudara tinggal di mana, ketika saudara keluar rumah apa yang saudara lihat. Saudara lihat tetangga saudara, saudara lihat orang-orang yang membersihkan di halaman rumah saudara. Saya tidak tahu apa yang saudara lihat. Tetapi karena orang kaya ini, saudaraku yang kekasih, sudah memilih untuk menikmati dunia ini dan menjadikan hamba atas apa yang ia miliki, dia tidak punya lagi hati yang ke atas sampai bawah, terus ulang lagi dari ayat 1, terus dia akan naik di ref, terus akhir yang ketiga. Oke. Kiranya pujian ini menjadi berkat buat kita semua.
Mari kita berdiri semua. Kita akan berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur untuk hidup yang Tuhan kasih bagi kami. Ajar kami untuk menggunakannya dengan baik dan benar. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang memimpin kami. Engkau gembala buat kami. Engkau akan menolong kami untuk berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau bagi hidup kami. Keluarga yang berduka, pendeta Seth, anak-anak, menantu dan cucu, dan semua keluarga besar yang terkait di dalamnya, yang mengalami duka cita malam ini, kami berdoa Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan, dan Tuhan yang mendampingi mereka dalam perjalanan hidup mereka yang masih sisa, yang Tuhan masih karuniakan bagi mereka. Tuhan gembala buat mereka. Tuhan menyertai hidup mereka. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Setiap kita yang siap lakukan firman, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Saya kembalikan kepada pemimpin ibadah.